Kami akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami susun dengan judul Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam mengolah buah salak menjadi olahan dodol dan kopi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang biasa disebut PPK Ormawa yang beranggotakan 6 orang. Saya Setriawan Adi Nugroho, Yuliana Liska Sapitri, Galuh Anggraini, Anissa Kahwi, Dwi Anggraini, dan Robert BT Omenu. Profil dan potensi Dusun Dadapan. Dusun Dadapan adalah sebuah daerah yang mayoritas wilayahnya dipenuhi pepohonan salak. Hal tersebut menjadikan buah salak sebagai salah satu hasil tani unggulan di daerah tersebut. Kesalahan yang sering dialami petani salak ada dua, yaitu yang pertama, hasil panen buah salak membusuk sebelum dipasarkan. Dan yang kedua, rendahnya pendapatan petani salak karena hasil tani yang mereka dapatkan cenderung langsung disalurkan ke pengepul tanpa mengolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sasaran. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ibu-ibu di Dusun Dadapan berasal dari kalangan menengah ke bawah, dan kebanyakan dari mereka hanya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, waktu senggang tidak dimanfaatkan dengan baik, atau dimanfaatkan secara produktif. Diharapkan dengan memberikan pelatihan pembuatan dodol buah salak dan kopi dari biji salak pada ibu rumah tangga di Dusun Dadapan dapat memberikan kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat suatu rumusan masalah di antaranya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan antusias serta kreativitas masyarakat di Dusun Dadapan, Desa Wonokerto dalam mengelola potensi dari hasil kebun unggulan mereka yaitu buah salak. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola buah salak, pemasaran produk yang efektif, dan pengelolaan usaha yang benar. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan pendapatan masyarakat di Dusun Dadapan, Desa Wonokerto. Adapun solusi permasalahannya, dari rumusan masalah tersebut terdapat solusi yang direncanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Antaranya, yang pertama, mengolah buah salak menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat untuk mengolah hasil kebun buah salak menjadi produk yang dapat dipasarkan, sehingga adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat. Dan yang ketiga, pelatihan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan bisnis dan usaha. Diskusi yang telah dilakukan bersama Kepala Dusun Dadapan Desa Wonokerto, kami memutuskan untuk melakukan pemanfaatan buah salak maupun bijinya sebagai dodol salak dan bubuk kopi serta pelatihan tentang manajemen usaha, branding produk, serta penyusunan laporan keuangan yang simpel, juga pelatihan penjualan produk secara online maupun offline. Yang dilakukan di Dusun Dadapan, Desa Wonokerto adalah memberdayakan masyarakat dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya, mengolah buah salak menjadi produk khas dari Dusun Dadapan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menghasilkan sosiopreneurship yang mandiri, dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta perekonomian di Dusun Dadapan. Indikator keberhasilan program. Pertama, perubahan pemanfaatan buah salak dengan target pengolahan buah salak yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Dua, perubahan sikap keterampilan dan pengetahuan pada masyarakat dengan target terciptanya keterampilan masyarakat dalam mengolah salak, mampu memasarkannya secara online dan offline, dan memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis, dan meningkatkan wawasan masyarakat dalam pengolahan varian salak yang semakin kreatif dan modern. Tiga, pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah program, dengan target adanya peningkatan pendapatan masyarakat setelah program. Kemitraan yang dijalin, terjalinnya hubungan mitra kerja dan jaring pemasaran produk yang lebih luas pasca program melalui e-commerce serta UMKM. 5. Kegiatan yang struktur dan terarah, pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana. Harapkan atas kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Dusun Dadapan menjadi desa yang eko-kreatif. Yang kedua, produk buah salak dengan inovasi baru dan mutu yang baik. Dan yang ketiga, menjadikan masyarakat dipadukuhan, inovatif, dan mandiri. Yang keempat, pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah program. Dan yang kelima, kegiatan yang terstruktur dan terarah. Manfaat kegiatan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah perolehan pengalaman baru, serta ilmu usaha sosial yang baik dengan mengedepankan nilai sosial pada masyarakat. Yang kedua, manfaat yang didapat di masyarakat diantaranya adalah perolehan pengetahuan yang lebih, membuat pikiran mereka lebih terbuka untuk mensejahterakan kehidupan, membuat masyarakat sadar dengan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, manfaat bagi dusun yang diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan pada masyarakat
dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik pada wilayah Dusun Dadapan, Desa Wonokerto. Perencanaan roadmap kegiatan dalam 3 tahun. Pada tahun pertama, poin pertama adanya varian rasa dari dodol salak. Poin kedua, pemanfaatan buah salak dengan maksimal. Poin ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tahun kedua, kami merencanakan untuk mencipta brand sendiri yang memiliki kualitas tinggi, mengekspor produk ke luar daerah maupun ke luar negeri, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih besar dari tahun pertama. Dan dilanjutkan pada tahun ketiga, kami melanjutkan program ke daerah lain dengan misi menghasilkan sosiopreneurship baru dan pemanfaatan potensi daerah dengan maksimal. Roadmap kegiatan pelaksanaan di Desa Wonokerto yang pertama, tahap persiapan. Yang pertama, melakukan survei lokasi dan izin kegiatan. Survei dilakukan di Dusun Dadapan dengan kepala dusun untuk mencari lokasi pelatihan dan melakukan survei kepada masyarakat untuk mencari informasi mengenai berapa kemungkinan masyarakat yang dapat ikut dan memiliki waktu luang untuk dipakai mengikuti program. Diskusi diakhiri dengan meminta izin kegiatan. 2. Menyusun jadwal dan pembagian tugas. Penyusunan jadwal kegiatan akan disesuaikan dengan jadwal masyarakat agar program ini tidak mengganggu kegiatan utama masyarakat setempat. Setelah penyusunan jadwal akan dilakukan pembagian tugas antara anggota dan semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program. Yang ketiga, mengumpulkan warga. Pengumpulan warga di lokasi pelatihan yang telah ditentukan. Pengumpulan warga dilakukan dengan membuat undangan kepada masyarakat dan mengirimkan perwakilan kelompok serta undangan tersebut saat adanya perkumpulan PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang biasanya rutin dilakukan di Dusun Dadapan. Yang keempat, sosialisasi kegiatan dan program. Pengenalan program dan tujuannya serta rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, persiapan alat dan bahan, terdiri atas pembelian alat dan bahan serta pengumpulannya di lokasi pelatihan. Pelaksanaan. Yang pertama, menjelaskan tahapan pembuatan produk, menjelaskan cara pembuatan dodol dari buah salak dan kopi dari biji salak, dan cara melakukan packing produk yang benar. Yang kedua, pelatihan dan praktik pembuatan produk, memberikan arahan kepada masyarakat saat proses pembuatan produk, di minggu awal pembuatan produk, minggu ketiga, bulan pertama, masyarakat akan berfokus untuk membuat dodol terlebih dahulu. Lalu pada minggu keempat, masyarakat akan memulai proses pembuatan biji kopi dan nantinya akan diakhiri dengan tahapan packing produk. Yang ketiga, pendampingan masyarakat, mendampingi dan mengarahkan masyarakat saat dilakukannya kegiatan sosialisasi, tahap pembuatan dan tahap penjualan. Tahapan penjualan dan pemasaran. 1. Menjalin kemitraan dengan pihak luar. Dalam program ini, pencarian mitra dilakukan lebih awal agar ketika produk telah jadi dan siap dijual, produk bisa langsung didistribusikan ke mitra untuk dilakukan penjualan. 2. Menjelaskan cara penjualan offline dan online. 3. Praktik penjualan secara online dan offline. Masyarakat yang telah dibekali skill pemasaran dalam penjualan secara offline maupun online akan langsung melakukan praktik penjualan. 4. Penyusunan laporan keuangan produksi. Mengajarkan masyarakat dan memberikan contoh langsung penyusunan laporan yang terdiri dari laporan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual produk. Kedua, laporan keuangan yang bertujuan untuk melihat laba rugi usaha dan melihat arus kas yang masuk dan keluar. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memantau secara berkala setiap 2 minggu sekali mengenai hasil program yang dijalankan untuk memotivasi warga dan melihat sejauh mana perkembangan program pemberdayaan sehingga nantinya akan dilakukan evaluasi. Pelaporan dan publikasi. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan kegiatan. Menyusun berbagai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, penyusunan laporan kegiatan. Penyusunan laporan kegiatan dilakukan di akhir ketika semua kegiatan dan program telah hampir selesai dilakukan. Yang ketiga, publikasi kegiatan. Melakukan penyusunan poster dan modul, lalu mempublikasikannya ke berbagai media. Tahapan kegiatan yang dilakukan. A. Identifikasi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, dianalisis apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan buah salak menjadi olahan dodol dan kopi. Penentuan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pada roadmap kegiatan. Di antaranya, yang pertama, pengembangan potensi ekonomi. Kegiatan pembinaan akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada
di Dusun Dadapan agar terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dilakukan dengan peningkatan skill masyarakat dalam melakukan branding, penjualan yang efektif, dan mengelola sebuah usaha dan bisnis yang meliputi skill manajemen usaha dan cara laporan keuangan yang efektif namun mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Lalu yang ketiga, dana untuk memfasilitasi kegiatan. Selain ilmu yang dibutuhkan masyarakat, juga dibutuhkan fasilitas, peralatan, dan perlengkapan untuk kelancaran proses kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha dodol, salak, dan kopi dari biji salak ini, tentunya membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang memadai, seperti alat pemotong, mesin penggiling, peralatan masak, dan lain-lain. Penetapan halayak sasaran. Menurut survei lapangan yang kami lakukan, mayoritas penduduk Dusun Dadapan adalah petani dan pedagang yang hanya menjual hasil bumi atau kebunnya secara langsung. Untuk itu diperlukan inovasi untuk menaikkan harga jual hasil pertanian mereka, seperti pengolahan buah salak menjadi dodol salak dan pemanfaatan biji salak menjadi kopi bubuk. Karena itu kami mengikut sertakan seluruh lingkungan Dusun Dadapan dalam program ini dan dukungan dari mitra kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, bentuk intervensi yang telah kami rencanakan untuk dilaksanakan ke sasaran yaitu dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam mengolah buah salak. Hal tersebut dimulai dari kegiatan sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pengolahan buah salak menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian dilakukan dengan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengolah buah salak menjadi dodol dan kopi. Dilakukan juga pembimbingan dalam memasarkan produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar yang dapat membantu melancarkan program pemberdayaannya. Perintisan kemitraan dalam kegiatan ini dilakukan dengan berbagai pihak yang diharapkan mendukung program yang akan dilaksanakan, di antaranya yang pertama, tim penggerak PKK Dusun Dadapan yang mampu menggerakkan kaum perempuan untuk turut membangun wilayahnya. Yang kedua, pihak eksternal yang diharapkan dapat membantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan, seperti toko jajanan, dinas koperasi, dan UKM Yogyakarta, dan lain-lain. Indikator keberhasilan dan metode pengukuran. Indikator keberhasilan ditentukan berdasarkan berbagai aspek yang meliputi perubahan fisik, perubahan perilaku masyarakat, atau sikap mental maupun kesadaran, keterampilan, hingga pengetahuan. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak, serta kelanjutan program pasca persetujuan pelaksanaan program PPK Ormawa. Dukungan pemerintah lokasi program. Setelah kami berdiskusi dengan Kepala Dusun Dadapan, kami akan diberikan dukungan berupa tempat yang akan digunakan saat proses pelatihan atau pembinaan dan akan disiapkan kelompok masyarakat yang siap mengikuti program pelatihan yang akan dilaksanakan. Pembinaan dilakukan secara kekeluargaan dengan memberi pelatihan dasar mengenai cara mengolah buah salak menjadi olahan dodol dan kopi dengan arahan yang baik, benar, efisien, dan memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dipasarkan secara luas. Monitoring dan evaluasi. Memonitoring setiap kegiatan tiap-tiap anggota dan masyarakat untuk memastikan anggota bekerja sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati, agar pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan adanya evaluasi di setiap bulan untuk mengetahui hasil dari kegiatan di setiap bulannya. Berdasarkan perhitungan kami, terdapat 3 jenis pengeluaran utama dengan jumlah sebagai berikut. Yang pertama, bahan habis pakai dengan jumlah Rp6.170.000. Yang kedua, peralatan penunjang dengan jumlah Rp7.855.000. Dan yang ketiga, lain-lain berupa administrasi, seminar, dan laporan dengan jumlah Rp9.710.000. Jenis pengeluaran tersebut kami totalkan sebesar Rp23.735.000. Untuk rincian biayanya, kami telah cantumkan di dalam proposal. Jadwal kegiatan. Yang pertama, tahap persiapan. Di minggu awal kami akan melakukan survei lokasi dan penyusunan jadwal sekaligus pembagian tugasnya. Di minggu kedua, kami mengumpulkan warga untuk sosialisasi kegiatan dan program persiapan alat dan bahan yang meliputi pembelian serta mengumpulkannya di lokasi akan dilakukan dari awal kegiatan sampai minggu ketiga. Kedua, tahapan pembuatan produk. Penjelasan tahapan dan praktik pembuatan dodol salak akan dilakukan di minggu keempat. Kegiatan akan dilanjutkan dengan pembuatan kopi biji salak yang akan dilakukan selama 2 minggu. Pada minggu ke-6, para peserta akan dibimbing dalam melakukan packing yang efektif dalam menarik minat pelanggan. Proses tahapan pembuatan produk akan dihentikan sementara karena adanya pembimbingan kepada masyarakat dalam melakukan penjualan produk. Setelah proses tahapan penjualan selesai, para masyarakat akan melakukan produksi buah salak dan
kopi salak sesuai pola kegiatan sebelumnya. Proses pengajaran masyarakat akan diakhiri dengan membekali masyarakat ilmu tentang pelaporan harga pokok produksi pada minggu ke-8 dan pelaporan keuangan untuk usaha produksi pada minggu terakhir yaitu 19 dan 20. Tahapan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara eksternal dan internal setiap 2 minggu sekali secara bergantian. Tahapan pelaporan dan publikasi kegiatan akan dilakukan di minggu-minggu terakhir. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.